Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang di kesempatan yang mulia ini kita kembali mengkaji salah satu cabang ilmu dalam syariat ini, yaitu mustalahul hadis atau istilah-istilah hadis yang digunakan oleh para ulama ahli hadis dalam memilah dan memilih hadis-hadis Rasulullah SAW. Kenapa para ulama begitu perhatian dalam mempelajari hadis-hadis ini? Dikarenakan hadis Rasulullah adalah sumber tasyri', yaitu sumber pengambilan agama, baik itu akidah, fikih, tafsir, akhlak dan yang lainnya. Sehingga perlu para ulama untuk memilah dan memilih mana yang dhaif dan mana yang sahih, sehingga seseorang tidak asbun asal bunyi saja ini Rasulullah. Begitu datang penjual salome mengatakan man akala salome dakhalal jannah. Ini qala Rasulullah, perkataan Rasulullah katanya. Maka perlu ada pembuktian pembenaran hadis tersebut yang disandarkan oleh Rasulullah. Nah, dari mempelajari istilah-istilah hadis ini, kita bisa mengetahui ini ucapan Rasulullah dan ini bukan ucapan Rasulullah. Nah, kitab yang kita akan gunakan yaitu kitab Nukhbatul Fikr, pilihan pemikiran yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, yang mana beliau meringkas berbagai kitab yang terangkum di dalam kitab ini, dari kitab Ibnu Salah, Muqaddimah Ibnu Salah dan kitab-kitab yang lainnya. Sehingga bagi para penuntut ilmu ini sangat penting untuk memahami terlebih dahulu kitab ini, yaitu Nukhbatul Fikr. Kita langsung masuk saja. Kata penulis, alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Segala puji bagi Allah, alladzi lam yazal, yang senantiasa dia aliman qadira. Aliman ini adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui bahwa Allah memiliki nama Al-Alim, bukan Al-Alim. Kenapa? Kalau alim itu isim fa'il, kalau Al-Alim itu sifatul musyabbahu bi ismil fa'il, lebih mubalaghah. Sehingga Allah disifati dzul ilmi dan namanya adalah Al-Alim. Qadiron, ini nama Allah Subhanahu wa taala Qadir, yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala disifati dengan dua sifat ini yang dia lam yazal wa la yazalu muttasifan biha, senantiasa disifati dengan hal ini. Jadi tidak ada satupun yang bisa menandingi, mengalahkan atau menguasai Allah Subhanahu wa taala karena dia Qadir, memiliki kemampuan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyira wa nadhira. Dan salawat Allah kepada sayyidina. Sayyidina adalah penghulu kami, tuan kami, yaitu Muhammad alladzi, yang diutus kepada manusia basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi setiap rasul dan setiap nabi tugasnya hanya dua ini, memberikan kabar gembira tentang surga, tentang kebahagiaan bagi mereka yang taat, dan memberikan peringatan bagi mereka yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diperhatikan, bagi para rasul dan para nabi tugasnya hanya dua ini. Demikian juga nanti para ulama dan para ustadz yang mereka adalah penyambung lisan para rasul, itu tugasnya pula ini, basyira wa nadhira, tidak memaksa seseorang, tidak mengharuskan seseorang,
Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Basyiru wa la tunaffiru." Berikanlah kabar gembira, jangan membuat orang itu lari. Yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah, jangan membuat kesulitan. Jadi tak kala ada seorang yang Masya Allah dia taat, ada seorang akhwat yang dia sudah bercadar dan yang lainnya, maka berikan kabar gembira tentang balasan bagi mereka yang taat. Demikian sebaliknya, ada orang yang bermaksiat, ada orang yang menyimpang, melakukan kesesatan, maka berikan peringatan. Tapi jangan sebaliknya. Apa sebaliknya itu? Orang yang bermaksiat diberikan kabar gembira, orang yang melakukan dosa diberikan kabar gembira. Masya Allah, kamu minum khamar ini dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, orang-orang yang sudah mengenal sunnah jangan ditahdir, diperingati, tapi berikan motivasi, semangat agar dia istiqomah dalam ketaatan. Nah, jadi di sini ada isyarah dari penulis tentang apa yang dia akan bahas. Namanya kalau dalam ilmu balaghah ini adalah bara'atul istihlal, yaitu seorang penulis memberikan isyarah dari muqaddimahnya, pendahuluannya, tentang apa yang dia bahas. Seperti seorang mau membahas fikih, dia dahulukan alhamdulillahilladzi faqqahana fid din. Ada seseorang mau membahas akidah, alhamdulillahilladzi a'tana i'tiqadan sahihan, dan seterusnya. Ada orang mau membahas tentang akhlak, alhamdulillahilladzi arsala rusulahu bil akhlaqil karimah. Nah, di sini ada isyarah yaitu arsalah. Kata arsalah di sini nanti mengisyarahkan kepada hadis mursal. Ya, hadis mursal. Wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Nah, ini muqaddimah dari penulis. Jadi disunahkan bagi setiap penulis atau setiap khatib untuk memulai muqaddimah dengan pujian dan sholawat. Ini merupakan sunnah, bukan wajib, tapi dia adalah sunnah. Sebagaimana Rasulullah biasa memulai dengan apa? Khutbatul hajah. Meskipun singkat, alhamdulillahi wa sallallahu ala Muhammadin. Nah, ini sudah masuk dalam kategori muqaddimah yang disunnahkan. Amma ba'du. Adapun setelahnya. Amma ba'du ini adalah dia badalun, pengganti dari mahma yakun. Kalau dalam ilmu nahwu dia adalah mahma yakun, maka setelahnya nanti ada fa yang dikenal dengan fa jawabus syarat. Mahma kan adalah isim syarat, sementara yakun adalah fiil syaratnya. Nah, maka setelahnya nanti ada fa-nya. Kalau sekiranya setelahnya nanti itu bukan fi'il mudhari', tapi dia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah dari fi'il madi mungkin, maka menggunakan apa? Fa. Jadi amma ba'd ini pengganti dari mahma yakun fa inna. Apapun yang terjadi, maka ini yang aku ucapkan. Fa inna tasanifa fi istilahi ahlil hadis qad kasurat. Karena sesungguhnya tulisan-tulisan dalam istilah-istilah ahlul hadis qad kasurat, sungguh telah banyak. Ini beliau memaparkan bahwa tulisan-tulisan di zaman beliau mengenai istilah-istilah hadis sudah banyak. Yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, Muqaddimah Ibnu Shalah, kemudian Ilmul Asar yang dikarang oleh Al-Baghdadi, kemudian juga kitab Takribun Nawawi yang dikarang oleh Imam Nawawi, dan kitab-kitab yang lainnya, banyak sekali jumlahnya. Wa busitat wa ikhtisharat, dan kitab-kitab tersebut ada yang panjang lebar dan ada yang ikhtisharat, ada yang ringkas. Jadi begini metode para ulama dalam membahas buku, ada yang ringkas dan ada yang mutawwalat, ada yang panjang lebar. Lantas beliau menyebutkan tentang
alasan kenapa Nukhbatul Fikr ini ditulis. Fasa'alani ba'dul ikhwani an ulakhisolahul muhimma min dzalik. Lalu sebagian ikhwan, di sini beliau menyebut murid-muridnya itu dengan ikhwan. Ini merupakan ta'addub minal muallim, yaitu adab dari seorang pengajar, tawadu dari seorang pengajar, menganggap murid-muridnya itu sebagai ikhwan. Sebagaimana Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi kita sesama muslim, sesama mukmin itu bersaudara meskipun derajat satu seorang guru, satu seorang murid. Fasa'alani ba'dul ikhwan, sebagian saudara-saudaraku meminta kepadaku, an ulakhisolahul muhimma min dzalik, untuk meringkaskan baginya al-muhim, apa yang paling penting dari hal itu, dari mustalahul hadis. Jadi ini sebab penulisan Nukhbatul Fikr, yaitu adanya permintaan dari murid-murid. Fa'ajabtuhu ila su'alihi, lalu aku mengijabai, mengabulkan permintaannya, roja al-indiroji. Ini adalah istilahnya dalam ilmu nahwu, dia adalah maf'ul li ajlih. Ai sababu uku'ul fi'li, itu sebab terjadinya perbuatan ini, roja al-indiroji, berharap dia termasuk orang-orang yang menulis, masuk di dalam kategori penulis-penulis kitab mustalahul hadis fitil kal masaliki, dalam permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, ini alasan penulis ya menyebutkan tentang sebab dia menulis kitab Nukhbatul Fikr. Fa'akulu, lalu aku berkata, al-khabaru imma ayyakuna lahu turukun bila adadin muayyanin aw ma'a hasrin bima fawqal isnaini aw bihima aw biwahidin. Aku berkata, al-khabar. Khabar ini terkadang digunakan dalam istilah hadis muradifulil hadis, yaitu mirip atau sinonim dari kata hadis. Nah, kita tahu bahwasanya hadis adalah ma qala ar-rasul wa ma fa'alahu, apa yang diucapkan oleh Rasulullah dan apa yang diperbuat, wa ma qarrarahu, dan apa yang ditakrir, dibenarkan oleh beliau. Ini adalah hadis. Nah, khobar itu sinonim atau muradif dengan hadis. Tapi terkadang para ulama membedakan antara khobar dengan hadis. Kalau hadis adalah apa yang disandarkan oleh kepada Rasulullah. Sementara khobar, apa yang disandarkan kepada selain Rasulullah. Apakah itu sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Maka ini adalah khobar. Tapi kalau seperti itu, maka dia lebih sempit pemaknaannya. Yaitu apa? Mengarah terhadap ucapan saja. Sebagaimana kita tahu dalam ilmu balaghah, bahwa kalam itu terbagi menjadi dua, ada khobar dan ada insya. Khobar adalah apa yang disampaikan tapi tidak berbentuk perintah, tidak pula berbentuk larangan. Beda lagi halnya kalau khobar dari sisi ilmu nahwu. Dia adalah mutimul fa'idal mubtada, yaitu menyempurnakan faedah mubtada. Sebagaimana Ibnu Malik berkata, wal khobarul mutimmu juz'ul faedah, mutimul faedah. Kallahu barrun wal ayadi syahidah. Nah, jadi terkadang istilah-istilah itu digunakan oleh fannun muayyan, cabang ilmu tertentu, maka maknanya pun berbeda. Al-khobar ada kalanya lahu turukun bila adadin mu'awenin, memiliki jalan-jalan tanpa ada pembatasan, tanpa ada bilangan tertentu berapa jumlah yang meriwayatkannya,
atau dibatasi au ma'ahasrin atau bersama pembatasan, bima fauqal isnaini di atas bilangan 2 atau dengan 2 atau dengan 1. Nanti akan diperincikan oleh penulis. Nah, jadi penulis menyebutkan bahwa istilah yang akan kita sebutkan dulu yaitu istilah jalan-jalan hadis yang sampai kepada Nabi. Apakah itu tobaqos sahabah, ataukah tobaqot tabi'in, ataukah tobaqo tabi'ut tabi' dan seterusnya. Ini namanya tobaqoh. Tobaqoh itu tingkatan-tingkatan. Nah, terkadang dalam tingkatan sahabat ada 1 orang yang meriwayatkan, tingkatan tabi'in ada 3 orang dan seterusnya. Maka bagaimana cara menentukan ini mutawatir, ini masyhur, ini aziz, ini gharib dan yang lainnya? Maka dilihat kepada rentetan tobaqoh tersebut, bilangan terkecilnya apa? Kalau sekiranya bilangan terkecilnya hanya 1 yang meriwayatkan, umpamanya di tobaqoh sahabat yang meriwayatkan 1, seorang sahabat namanya Abu Hurairah mungkin, maka ini muqayyad nanti fi tabaqati sahaba ini gharib. Namanya gharib nisbi. Mungkin nanti di tabaqat tabi'in ada dua tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat. Oh, fi tabaqati tabi'in ini namanya al-aziz. Karena apa? Karena ada 2 yang meriwayatkan. Kemudian di tabaqat tabi'ut tabi'in mungkin ada 3 orang. Maka ini nanti dikenal dengan apa? Al-masyhur atau al-mustafid. Jadi terkadang satu hadis itu sanadnya memiliki nama yang berbeda-beda tergantung apa? Tergantung tobaqohnya. Ada yang mutlak. Mutlak dalam artian apa? Seluruh tobaqoh hanya 2 yang meriwayatkan atau 1 saja yang meriwayatkan. Ini namanya apa? Mutlak. Ada yang nisbi muqayyad, hanya sebagian tobaqoh saja yang seperti itu jumlahnya. Nah, di kalangan ulama setelah tabi'ut tabi'in ini masyhur yang meriwayatkan atau yang meriwayatkannya mutawatir. Nah, ini mutawatir nisbi atau muqayyad. Jadi ini dari sisi apa? Dari sisi jumlah setiap tobaqoh yang meriwayatkan hadis tersebut. Kita tidak berbicara tentang sahih dan dhaifnya dulu. Terkadang nanti mutawatir itu sahih, terkadang pula dhaif. Tidak menjadi patokan jumlah banyaknya rawi yang meriwayatkan itu sahih hadis tersebut. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan di pembahasan Baiquniyah bahwa syarat sahihnya hadis itu ada 5. Awaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu walam yushadda au yu'al yarwihi adlun dobitun an mislihi mu'tamadun fi dobtihi wa naklihi. Jadi ada 5 syarat hadis tersebut dikatakan sahih. Nah, terkadang hadis mutawatir kalau dia memenuhi syarat-syarat sahih maka dia dihukumi apa? Sahih. Kalau tidak maka dhaif. Jadi ini dari sisi jalan-jalan periwayatan saja, bukan dari sisi apa? Sahih dan dhaifnya. Fal awwalul mutawatiru. Maka yang pertama adalah mutawatir. Mutawatir ini secara bahasa dia maknanya tatabu, berentetan, berurutan. Nah, secara istilah mutawatir adalah marawahu adadun kasir. Apa yang diriwayatkan oleh jumlah yang banyak, ya. Al-mustahil adatuhum alal kadhib, yang mereka mustahil berdusta, sepakat dalam kedustaan. Apa yang diriwayatkan oleh banyak orang, mustahil mereka apa? Sepakat dalam kedustaan. Ada lagi yang menambahkan al-mustaniduhum alal hissi, kemudian disandarkan kepada al-hissi,
baik itu pendengaran maupun penglihatan. Nah, ini apa? Hadis mutawatir. Jadi jangan terkecoh tak kala ada orang mengatakan hadis ini mutawatir. Belum tentu sahih. Mungkin saja itu adalah doif. Dilihat dulu dari sanadnya, dari matan hadisnya, dari rawi-rawinya, dicek dulu baru dihukumi hadis tersebut sahih. Nah, para ulama menyebutkan bahwa mutawatir itu yang qasimu ila qismaini, terbagi menjadi dua. Ada mutawatir yang sifatnya lafdi. Ada yang sifatnya apa? Lafdi. Yaitu hadis yang meriwayatkan ini secara lafaz dia mutawatir. Seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammidan. Ini ada 70 lebih sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Nah, ini hadis yang mutawatir secara lafaz. Ada yang mutawatir secara makna. Lafadznya berbeda-beda dikit, tapi dari sisi makna semuanya sama. Ini banyak sekali yang seperti ini, seperti hadis tentang ru'ya, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis tentang syafaat, hadis tentang haud, hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Kemudian hadis mengangkat tangan ketika sholat. Ini adalah hadis-hadis yang dia mutawatir secara apa? Mutawatir secara makna. Sahabat yang lain meriwayatkan dengan makna-makna yang lafaz-lafaz yang berbeda tapi maknanya sama. Jadi dalam periwayatan atau istilahnya al-ada'ul hadis, ada itu menyampaikan hadis itu boleh bil makna, riwayatu bil makna, meriwayatkan dengan makna. Tapi tentunya dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Di antaranya dia harus paham bahasa, dia mengetahui lafaz-lafaz hadis, sehingga nanti dia dibolehkan untuk meriwayatkan secara makna hadis, bukan secara lafaz. Nah, ini mutawatir dari sisi apa? Dari sisi lafzi dan maknawi. Jadi ada pula mutawatir yang dari sisi muqayyad dan mutlaknya. Muqayyad dan mutlak dalam artian kalau mutlak seluruh tobaqoh hadis tersebut, tobaqoh rawi hadis tersebut semuanya mutawatir. Ini agak susah didapati seperti ini. Jadi tobaqoh tabi'in, tobaqoh sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya ini mutawatir, banyak orang yang meriwayatkannya. Nah, seperti ini kita bisa dapati seperti Al-Quranul Karim. Ini periwayatan yang sifatnya mutawatir. Seluruh generasi meriwayatkan hal yang sama. Demikian juga tentang kewajiban sholat, kewajiban haji, puasa dan yang lainnya. Ini mutawatir secara periwayatan. Nah, ada yang mutawatir yang sifatnya muqayyad. Muqayyad dalam artian dia apa? Di tobaqoh sahabat saja. Atau di tobaqoh tabi'in saja. Nah, atau di tobaqoh tabi'ut tabi'i dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena ahlul hadis itu berpencar di mana-mana. Ulama hadis berpencar di mana-mana. Sehingga agak kesulitan bagi mereka. Tak kala Syekh Fulan di sana menyampaikan hadis, terus seluruh pelajar berbondong-bondong ke sana karena membutuhkan masafah, yaitu jarak yang jauh, sehingga ada beberapa orang saja yang hadir di sana, yang lainnya tidak hadir. Hadir pun nanti belum tentu mereka mencatat, belum tentu mereka menulis apa yang disampaikan oleh Syekh. Menulis pun nanti belum tentu dia nanti jadi seorang muhaddis menyampaikan kepada yang lain, sehingga nggak ketahuan. Oh, ternyata dia dulu adalah seorang gurunya si fulan, syekhnya si fulan.
Oh, dulu dia mungkin adalah muridnya si fulan. Mungkin dia setelah belajar hadis, dia pulang jualan kue, jualan apa gitu. Dia hanya sekedar mendengar kemudian mengamalkannya, bukan untuk sebagai tahammul, kemudian ada ul hadis. Nah, ada yang menyebutkan bahwa pembagian hadis seperti ini adalah thariqahnya Mu'tazilah. Thariqahnya atau caranya Mu'tazilah untuk membedakan mana hadis ahad dan hadis mutawatir. Karena orang Mu'tazilah berkeyakinan bahwa hadis mutawatir nanti hadis yang memberikan faedah al-yakin, sehingga ini diterima dalam bab akidah. Sementara hadis ahad inilah tufidul ilmul yakin, tidak memberikan faedah ilmu yakin, sehingga tidak digunakan dalam menerapkan atau menetapkan ini akidah. Nah, sementara ahlu sunnah wal jamaah menerima hadis tersebut, apakah itu hadis ahad ataukah hadis mutawatir, selama itu sahih dan bisa dijadikan sebagai sumber pengambilan akidah dan yang lainnya. Nah, jadi Mu'tazilah tak kala mereka menetapkan ini mutawatir, ini hadis, dalam hal penerapan pun mereka memberikan lagi syarat-syarat yang lain, dan itu akan berujung kepada penolakan hadis jadi sumber tasyri', sumber pengambilan akidah dan yang lainnya. Kenapa? Karena ini hadis ahad, la tufidu dzon, tidak memberikan faedah dzon. Nah, jadi kita tahu, udah kita gunakan istilah ini, tapi tidak mengikuti kelanjutan dari istilah mereka yang mereka buat. Ya sudah, kita terima ini pembagian ini, tapi ketika bertemu dengan pengamalan, kita tidak ikut lagi kepada mereka yang mereka menolak hadis ahad dalam pengambilan akidah. Kita tahu hadis innamal a'malu binniyat ini adalah hadis ahad. Betapa banyak hadis ahad sekaligus gharib, dia adalah sahih dan kita jadikan sebagai sumber pengambilan akidah, tafsir, fikih dan yang lainnya. Nah, demikian kita lanjutkan lagi dalam pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.